Coba deh bayangin, kita lagi nongkrong bareng, jam udah nunjukin lewat tengah malam. Udara mulai lumayan dingin. Tapi ya, kopi di depan kita masih ngepul anget gitu. Kalian pasti tahu kan, obrolan tengah malam yang khas, yang awalnya cuma basa-basi ringan, pelan-pelan malah masuk ke topik yang agak berat, misterius, tapi seru banget buat diulik. Semakin kita seruput kopinya, rasanya obrolan makin dalam. Nah, di sesi penjelasan kita kali ini, aku mau bawa vibe itu langsung ke kalian. Kita bakal nyelam ke satu topik yang, jujur aja ya, selalu bikin orang penasaran. Topik di mana sejarah, mitos, dan rahasia itu benar-benar nyampur jadi satu. Kebayang nggak, di tengah heningnya malam itu tiba-tiba ada yang nyeletuk, kalian pernah dengar soal Freemason nggak sih? Dan, boom, disitulah cerita kita benar-benar dimulai. Freemasonry. Orang-orang tuh sering banget ngomongin mereka seolah-olah ini tuh persaudaraan bayangan yang super rahasia. Padahal, kalau dipikir-pikir, ini bukan organisasi ilegal loh. Tapi, ya gitu, nggak sepenuhnya terbuka juga buat publik. Mereka kayak hidup di area abu-abu. Mereka ada, mereka nyata, tapi nggak pernah benar-benar nunjukin wujud aslinya ke kita-kita ini. Ada kesan misterius dan eksklusif banget yang nempel di nama mereka, dan itu yang bikin siapa aja yang dengar pasti langsung ngerasa penasaran. Oke, mari kita tarik mundur jauh ke belakang dulu buat ngelihat gimana sih awalnya semua ini bermula. Dari catatan sejarah yang ada, Freemasons itu mulainya jauh di masa lalu, tepatnya di Eropa pas abad pertengahan. Dan tahu nggak, awalnya mereka ini ya benar-benar cuma sekumpulan tukang batu, atau stonemasons. Tapi tunggu dulu, mereka ini jelas bukan sembarang kuli bangunan biasa. Mereka itu arsitek dan pekerja ahli tingkat tinggi yang ngebangun katedral-katedral raksasa yang megah banget di Eropa. Coba pikirin deh, ngebangun struktur segede dan serumit itu di zaman yang belum ada teknologi canggih. Otomatis, mereka butuh ilmu dan teknik yang sangat khusus kan? Mereka ini pegang rahasia proporsi arsitektur dan geometri suci yang bikin bangunan-bangunan itu bisa menjulang tinggi ke langit. Ilmu yang orang awam zaman itu benar-benar nggak paham. Mereka itu pemegang ilmu tingkat tinggi di masanya. Nah, karena keahlian alias skill mereka ini super langka, secara alami mereka berubah jadi semacam pekerja elit. Terus, gimana cara mereka ngelindungin rahasia dagang dan keahlian ini? Mereka ngebentuk guild atau serikat pekerja yang eksklusif banget, punya aturan main sendiri. Terus bayangin deh, zaman itu kan belum ada KTP atau sertifikat profesi kayak sekarang ya. Terus gimana caranya mereka ngebuktiin kalau ada tukang batu ahli yang pindah dari satu kota ke kota lain? Solusinya, mereka bikin tanda rahasia dan jabat tangan khusus. Tujuannya murni cuma buat kenalin satu sama lain. Siapa sangka, hal simple kayak gini justru jadi cikal bakal budaya kerahasiaan yang terus nempel di nama mereka sampai berabad-abad kemudian. Sekarang kita putar waktu maju beberapa abad. Kelompok tukang batu ini ngalamin transformasi yang gila sih, luar biasa banget. Ini momen di mana profesi yang murni fisik berubah drastis jadi sesuatu yang sangat filosofis. Alat-alat pertukangan kayak jangka dan penggaris siku itu nggak lagi dipakai buat motong batu. Alat-alat ini berubah fungsi jadi kompas moral buat mereka. Jangka itu dijadiin simbol buat jaga batasan moral kita saat bermasyarakat. Terus penggaris siku jadi lambang kalau kita tuh harus selalu jujur dan tegak lurus. Menarik banget kan? Mereka mulai ngomongin etika, kehidupan, nilai-nilai luhur pakai cara yang simbolik banget. Intinya, mereka ngubah arsitektur fisik bangunan jadi arsitektur jiwa manusia. Perubahan dari ngurusin batu jadi ngurusin filosofi mendalam ini jelas langsung narik perhatian kalangan atas dong. Ini bukan lagi sekedar serikat pekerja biasa, tapi berubah jadi ruang ngumpulnya para pemikir elit. Makanya, kalau kita cek sejarahnya, Freemason ini mulai diisi sama campuran orang-orang yang penting dan berpengaruh banget. Ada politisi terkemuka, ilmuwan jenius, taipan bisnis, bahkan banyak tokoh raksasa dalam sejarah dunia yang diyakini pernah masuk ke persaudaraan ini. Lingkaran dalam mereka jadi super kuat dan brilian. Dan ya, kalian pasti bisa tebak, disinilah berbagai macam urban legend mulai bermunculan. Bayangin aja, sekumpulan orang paling berkuasa di dunia kumpul bareng secara tertutup, pakai kode dan tanda rahasia pula. Siapa sih yang nggak curiga atau minimal penasaran? Bagian 1. Pengaruh global. Bayangan di atas dunia. Nah, di titik inilah obrolan larut malam kita benar-benar makin seru, dan kita mulai pelan-pelan masuk ke dalam rabbit hole. Kalian pasti udah nggak asing kan sama teori populer yang satu ini? Katanya dunia ini dikendalikan sama segelintir kelompok kuat yang nggak kasat mata. Dan tebak siapa yang selalu ada di urutan teratas? Yap, Freemason. Ini tuh semacam ide yang bikin merinding kalau dipikir-pikir pas malam-malam gini. Gimana kalau ternyata apa yang kita tonton di berita, pemerintahan yang jatuh, konflik antar negara, sampai naik turunnya ekonomi perbankan global, itu semua cuma panggung sandiwara. Dan Freemason ini dalangnya, narik tali-tali boneka dari belakang layar, tanpa kita orang awam sadari sedikit pun. Jujur aja, ini tuh semacam ketakutan terdalam manusia tentang kehilangan kendali atas hidup kita sendiri.
Dan ketakutan itu makin kerasa nyata kalau kita ngelihat peninggalan simbol-simbol kuno mereka yang masih eksis sampai sekarang. Kalian pernah perhatiin simbol mata satu di dalam segitiga? Simbol ini ada di mana-mana loh, mulai dari arsitektur kuno sampai ke uang kertas yang sering kita pegang. Tapi ada dua pandangan yang beda jauh soal ini. Kalau dari sisi filosofi aslinya nih, itu tuh mata yang melihat segalanya. Semacam pengingat spiritual buat anggotanya kalau Tuhan itu selalu ngawasin kita. Jadi ya, kita harus selalu berbuat baik. Tapi coba tanya ke penganut teori konspirasi. Bela lagi ceritanya. Buat mereka itu adalah tanda Illuminati, simbol kekuasaan mutlak dan pengawasan tiada henti terhadap kita umat manusia. Jujur, makin kita dalemin makna simbol kuno ini, rasanya kita makin kesedot ke dalam pusaran misterinya. Terus ada lagi nih misteri soal gimana sih ritual inisiasi mereka. Kalau kalian masuk Freemason, jangan harap langsung bisa duduk ngopi bareng para petinggi dan dikasih tahu rahasia dunia. Gak gitu konsepnya. Coba bayangin ini kayak kalian lagi main game RPG, tapi di dunia nyata dan serba rahasia. Kalian mulai dari bawah, sebagai pemula di level dasar. Buat bisa ngakses kebenaran yang lebih dalam, kalian harus naik level, dengan ngelewatin berbagai ujian yang lumayan bikin tegang. Kalian diwajibin ngebuktiin kesetiaan mutlak, punya pemahaman moral tingkat tinggi, dan tentunya kemampuan buat jaga rahasia. Baru deh, setelah itu semua terbukti, pintu ke pangkat tertinggi bakal dibuka. Kedengarannya mendebarkan banget kan? Nah, setiap naik level ini pasti ada ritual tertentunya. Disinilah cerita mulai terbelah dua. Di satu sisi, banyak peneliti dan anggota asli yang bilang kalau ritual ini tuh sebenarnya cuma drama kecil yang penuh simbol. Kayak semacam pertunjukan teater buat ngajarin pelajaran hidup, moralitas, sama nilai persaudaraan. Sangat rasional dan membumi lah ya. Tapi, gimana dengan versi urban legend-nya? Wah, kalau yang ini lebih liar lagi. Konon katanya ritual mereka tuh aneh-aneh banget, melibatkan ruangan yang gelap gulita, sumpah darah, upacara rahasia yang suasananya menyeramkan, sampai rapal-rapalan misteri kuno. Suasana mencekam kayak gini udah keburu nempel kuat di kepala publik, sampai-sampai kita susah ngebedain mana yang beneran fakta sejarah dan mana yang cuma sekedar bumbu penyedap cerita. Satu lagi nih yang bikin orang makin kepo, yaitu markas mereka. Namanya Loji atau Lodge. Kalian mungkin pernah ngelewatin satu bangunan di tengah kota yang, ya kalau dari luar kelihatannya normal-normal aja. Bahkan mungkin agak ngebosenin gitu desainnya. Tapi berdasarkan cerita yang beredar, begitu kita ngelangkah masuk ke dalam, tempat itu berubah jadi labirin yang penuh sama simbol rahasia. Lantainya motif papan catur, terus banyak banget ornamen bersejarah kuno. Dan pastinya kita nggak bisa tuh iseng-iseng masuk nanya-nanya harga atau sekedar lihat-lihat. Tempat ini benar-benar eksklusif, cuma buat yang dapat undangan. Kalian harus direkomendasikan secara khusus kalau mau gabung. Ini benar-benar ngasih kesan inner circle yang nggak bisa ditembus sama sembarang orang. Bagian 2. Realitas yang biasa. Persaudaraan dan amal. Oke, sekarang mari kita tarik napas panjang dulu. Kita pinggirin bentar deh cerita-cerita soal ruang bawah tanah rahasia sama legenda konspirasi tadi. Sebenarnya kalau kita mau buka mata dan ngelewatin semua urban legend yang seram-seram itu, apa sih yang tersisa? Ternyata ada sisi dari cerita ini yang jauh lebih nyantai. Kalau kita lihat dari sisi terangnya, banyak sejarawan sepakat kalau Freemason itu pada dasarnya ya cuma organisasi persaudaraan biasa. Inti dari kelompok ini tuh lebih ke persahabatan, loyalitas, dan komunitas orang-orang yang pengen terus belajar jadi versi terbaik dari diri mereka secara moral. Dan yang paling menarik, mereka ini justru terkenal banget sama kegiatan sosial yang luar biasa masif. Mereka sering ngumpulin dana sampai miliaran, buat bangun rumah sakit, ngasih bantuan kemanusiaan, dan ngebangun jaringan komunitas lokal. Tiba-tiba kesannya jadi positif banget kan? Kayak semacam klub pria eksklusif yang fokus utamanya yang ngebantu sesama. Jadi pada akhirnya kita kayak selalu dihadapin sama dua wajah Freemasonry yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada image kelompok rahasia yang super misterius yang mewarisi simbol-simbol kuno dari zaman arsitek katedral dan secara diam-diam punya kendali masif atas sejarah politik dan ekonomi dunia. Tapi di sisi lain, kita ngeliat organisasi persaudaraan yang udah berumur ratusan tahun yang tujuannya murni cuma buat nyari temen, ngelakuin kegiatan amal gede-gedean, dan diskusiin filosofi moral. Keduanya kerasa kayak dua dunia yang beda banget. Tapi entah kenapa ya, buat banyak orang, kedua narasi ini tuh rasanya sama-sama masuk akal dan bisa aja emang beneran terjadi. Terus pertanyaannya, kenapa bisa ada jurang pemisah yang segede itu antara dua pandangan tadi? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Dan ini tuh sifat alami kita sebagai manusia. Manusia itu pada dasarnya benci banget sama yang namanya kekosongan informasi. Karena Freemason ini selalu menempatkan diri mereka di posisi yang nggak sepenuhnya sembunyi, tapi juga nggak mau terbuka banget. Mereka malah nyiptain ruang kosong di mata publik. Nah, pas kita ngelihat ada misteri yang belum terpecahkan, ada pintu yang selalu ketutup rapat, atau ada orang-orang berkuasa ngadain pertemuan rahasia, otak kita bakal otomatis ngisi kekosongan itu pakai ketakutan kita sendiri. Kita mulai ngisi celahnya sama teori Illuminati, bayangan soal elit global, dan macam-macam. Padahal, ketidaktahuan kita sendirilah yang ngelahirin legenda-legenda itu dan bikin ceritanya terus hidup dari zaman ke zaman.
Balik lagi ke suasana nongkrong tengah malam kita di awal tadi. Biasanya, setelah ngobrol panjang lebar ngalor ngidul soal arsitek kuno, konspirasi elit global, sampai ke urusan amal, bakal ada momen hening sebentar. Masing-masing lagi nyerna obrolan. Terus, pasti ada aja satu teman yang mecah keheningan sambil nyengir dan nyeletuk, "Gila ya, kalau emang beneran mereka yang ngendalin dunia sekarang ini, berarti mereka itu luar biasa jago banget loh, soalnya nggak ada satupun dari kita yang nyadar." Dan pecahlah tawa semua orang di meja itu. Candaan kecil kayak gini tuh lumayan buat nurunin tensi ketegangan obrolan, sekaligus ngingetin kita, kadang-kadang sebuah konspirasi itu kedengeran terlalu rapi dan sempurna untuk benar-benar terjadi di dunia kita yang penuh kekacauan ini. Tapi, ya di balik tawa bareng-bareng itu, pas kita lagi nyeruput tetes kopi yang terakhir, di sudut kecil pikiran kita pasti masih ada secercah keraguan yang nyelip. Kita nggak pernah benar-benar tahu 100% kan, mana yang murni fakta keras sejarah, dan mana yang sekedar cerita yang makin lebay dimakan waktu. Dan justru misteri itulah, rasa penasaran yang nggak pernah benar-benar terjawab tuntas itu, yang jadi alasan kenapa orang-orang bakal terus ngomongin Freemason di kedai-kedai kopi, mungkin sampai ratusan tahun ke depan. Jadi, setelah panjang lebar aku ceritain semua ini, gimana menurut kalian? Kalian sendiri percaya nggak kalau mereka ini beneran lagi ngendalin dunia? Coba renungin aja sendiri ya. Makasih banget udah menemani obrolan malam ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.